Sebelum masuk ke pembahasan soal UTBK, khususnya pada bagian TPS, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai jalur masuk PTN. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Ilma ya, bagaimana memilih jurusan. Nah, setelah kita mengetahui passion kita atau jurusan yang kita inginkan, maka kita juga penting untuk merencanakan bagaimana untuk memasuki prodi di PTN yang kita harapkan. Nah, jalur masuk PTN ya, ini saya kutip dari laman ltmpt.ac.id. Nah, Anda teman-teman semua nanti mungkin bisa mengecek websitenya. Nanti kurang lebih dari tahun ke tahun masih sama ya jalurnya, terbagi menjadi 3 ini, yaitu yang pertama adalah jalur SNMPTN ya, yang itu nanti nilainya diambil dari nilai rapot dan juga prestasi ya dari siswa. Kemudian untuk SNMPTN biasanya ini dari tahun lalu ya patokannya itu daya tampungnya minimal 30% dari kuota. Jadi dari daya tampung 30%. Kemudian untuk SBMPTN, nah ini diambil dari nilai UTBK ya yang nanti di-share. Kemudian nanti Anda setelah mengikuti UTBK itu akan mendapatkan sertifikat yang berisi nilai. Ya, nah itu nanti digunakan untuk mendaftar SBMPTN. Juga UTBK tersebut kalau yang tahun lalu ya itu bisa juga digunakan untuk mendaftar pada jalur mandiri. Tapi apakah nanti di 2021 apakah nanti jalur mandiri ini ada tes lagi atau tidak? Nah, itu nanti kita lihat saja perkembangannya di LTMPT ini begitu. Maka teman-teman perlu untuk rajin-rajin mengupdate atau rajin-rajin kepo ya di website LTMPT ini karena biasanya info-info terupdate itu diunggah melalui laman tersebut. Nah, kemudian untuk daya tampung, nah bisa dilihat di situ bahwa daya tampung yang paling banyak itu dari SNMPTN dan SBMPTN karena itu minimal 30%. Sedangkan daya tampung untuk jalur mandiri itu maksimal 30%. Begitu. Jadi harapannya adalah adik-adik semua berjuang dulu di SNMPTN gitu ya karena itu diambil dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5 ya kalau tidak salah. Kalau tidak berubah ya, tapi umumnya setiap tahun seperti itu masih. Nah, kemudian nanti untuk mempersiapkan gitu ya, kalau SNMPTN tidak lulus, maka kita juga perlu mempersiapkan UTBK mulai dari sekarang. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah jenis tes ya, jenis tes yang diujikan ya, yaitu ada TPS, ada TKA. Nah, kalau yang tahun 2019 itu ada TPS dan TKA. Jadi ada TPS, tes potensi skolastik ya, itu isinya hampir sama seperti TPA, tetapi bukan seperti psikotes pada umumnya, karena TPS yang mulai dari tahun 2019 dan 2020 isinya lebih banyak kepada bacaan. Jadi kalau Anda melihat mungkin soal-soal tryout atau soal-soal buku-buku ya untuk persiapan UTBK di bagian TPS itu mungkin soalnya itu seperti koran ya karena banyak sekali bacaannya. Nah, maka hari ini kita mencoba untuk sedikit berbagi bagaimana supaya Anda tidak stres melihat soalnya gitu. Nah, biasanya anak-anak kalau buka soal TPS waduh udah stres gitu ya, udah ngantuk, udah lelah begitu ya, apalagi bacaannya panjang-panjang. Nah, itu maka untuk melatih itu kita perlu sekali untuk terbiasa membaca. Nah, ini mungkin dialami oleh beberapa orang ya. Nah, jadi mohon untuk sering-sering berlatih membaca, bahkan sekadar membaca pengumuman. Karena literasi itu tidak hanya diterapkan dalam bentuk teks bacaan yang panjang,
Tetapi bagaimana kita terbiasa untuk membaca secara utuh informasi sebelum bertanya. Nah, itu juga akan menjadi kebiasaan kita gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tahun 2020 lalu yang diujikan hanya bagian TPS. Sedangkan untuk tahun 2019 yang diujikan ada TKA dan juga TPS. Baik kalau untuk yang Saintek ya berarti TKA Saintek, kalau untuk yang IPS berarti mengambil TKA Soshum gitu ya, plus TPS. Nah, apakah nanti 2021 akan ada TKA plus TPS gitu ya, atau hanya TPS saja? Nah, itu kita akan menanti info selanjutnya, info resmi dari LTMPT. Nah, tapi alangkah lebih baiknya apabila kita juga mempersiapkan begitu ya, karena kalau TPS ini sudah pasti ada, sudah pasti akan diujikan ya, karena trennya dari tahun ke tahun itu selalu diujikan. Baik, saya masuk pada contoh pembahasan soal UTBK khususnya bagian TPS yang tadi kita bisa lihat di sini terbagi menjadi 4 komponen. Nah, di setiap komponen ini biasanya akan ada durasi atau waktu pengerjaan karena ketika UTBK akan berlaku sistem blocking time, teman-teman. Jadi ketika Anda misalnya mengerjakan penalaran umum, misalnya waktunya 35 menit, nah maka ya harus mengerjakan penalaran umum dalam 35 menit itu. Kita tidak bisa lompat, misalnya kita lompat dulu ke kuantitatif, tidak bisa. Jadi nanti kalau penalaran umum sudah selesai, kemudian kita masuk ke sesi kuantitatif ya, yang itu seperti matematika ya. Nah itu nanti kemudian kalau kita lupa misalnya, oh tadi di sesi penalaran umum ada nomor yang kita lompati atau belum kita isi, kita tidak bisa balik ke sesi itu karena sudah terkunci atau sudah terblok. Nah, maka dari itu kita perlu bagaimana strateginya mengerjakan dalam waktu yang cepat, begitu ya. Cepat tapi juga tepat ya, bukan cepat tapi ngawur gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana nanti teman-teman perlu sekali untuk berlatih memperbanyak tryout begitu ya, mengerjakan dengan sistem timer. Jadi jangan kemudian mengerjakan tapi mengerjakan saja ya, tapi ada bagaimana mengerjakan dengan timer, itu sangat penting untuk dilatih seperti itu. Nah, ini kita masuk pada contoh. Yang pertama, nah misalnya bagian penalaran umum biasanya durasinya 35 menit ya untuk soalnya. Nah, ini acuan saya adalah pada tahun lalu ya. Nah, pola soalnya biasanya di dalam penalaran umum itu poin-poin yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang ini ya, pola soalnya. Contohnya, apa yang akan terjadi jika misalnya, nah misalnya di situ ada bacaan panjang, kemudian kita ditanya apa yang akan terjadi jika, jadi kita dibuka peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan, atau bisa juga setelah bacaan itu ditanyakan bagaimana pernyataan yang benar atau pernyataan yang paling mungkin benar. Nah, biasanya soal-soalnya seperti itu. Anda jangan terkecoh dengan kata-kata manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar? Nah, jangan terkecoh dengan kata paling mungkin. Begitu ya. Tapi berarti artinya Anda harus memilih pernyataan atau pilihan jawaban yang memang sesuai dengan teksnya. Seperti itu. Kemudian biasanya juga ditanyakan mengenai ringkasan dan juga simpulan. Nah, apa perbedaan ringkasan dan simpulan? Nah, ini yang sangat atau cukup tricky ya, atau cukup menjebak ya di dalam soal biasanya. Kalau kita ditanya mengenai ringkasan, nanti saya ada contoh soal bacaannya. Ini saya jelaskan secara umum terlebih dahulu. Nah, kalau kita ditanya mengenai ringkasan teks di atas adalah, nah itu kan pasti teksnya panjang. Langkah pertama, jangan membaca teks atau bacaannya dulu, tetapi bacalah soalnya dulu.
Seperti itu. Karena kalau kita membaca teksnya terlebih dahulu, misalnya ketika kita membuka soal, biasanya refleks kita adalah membaca bacaannya. Nah, jangan ya. Jadi, ketika membuka soal, pertama kali yang kita lakukan adalah membaca soalnya. Nah, ketika kita membaca soalnya, disuruh mencari ringkasan. Nah, berarti ringkasan itu adalah kumpulan ide pokok tiap paragraf. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada pilihan jawaban, biasanya jebakannya seperti ini. Misalnya, pilihan jawaban A itu ada pernyataannya di teks, tetapi tidak lengkap karena pilihan jawaban A itu tidak memunculkan ide pokok paragraf kedua dan ketiga misalnya. Ide pokok atau inti yang dimunculkan hanyalah ide pokok dari paragraf pertama. Nah, itu bukan ringkasan, meskipun pernyataan tersebut ada di dalam teks. Nah, yang disebut ringkasan itu berarti ide pokok, misalnya bacaan tersebut terdiri dari 3 paragraf. Maka ringkasannya berarti adalah kumpulan ide pokok dari paragraf 1, 2, dan 3. Ya, ketiga paragraf tersebut ide pokoknya harus tercantum di dalam pernyataan ringkasannya. Nah, itu ya. Tapi kalau simpulan, nah simpulan itu adalah benang merah dari keseluruhan teks. Nah, itu bedanya ringkasan dan simpulan. Kalau simpulan berarti adalah inti dari semua teks tersebut. Biasanya simpulan ada di akhir teks. Biasanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang menjebak selanjutnya adalah simpulan data dari infografis. Biasanya ada tabel, begitu ya, ada grafik. Nah, kemudian misalnya ada perkembangan pasien sembuh COVID-19 dari bulan ke bulan, misalnya dari bulan Januari misal, atau dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juli misalnya. Nah, kemudian misalnya ada data dari bulan Maret itu pasien sembuh sekian persen, pasien meninggal sekian persen, penderita positif sekian persen. Bulan April misalnya sekian persen, sekian persen. Nah, kemudian kita disuruh menyimpulkan. Nah, kalau kesimpulan itu harus meliputi seluruhnya. Jadi bukan hanya data dari bulan Maret saja, ya. Biasanya nanti di pilihan jawabannya itu ada misalnya A, jumlah pasien positif meningkat pada bulan Mei dan April misalnya. Itu bukan simpulan meskipun datanya benar. Ya, meskipun data di dalam pilihan jawaban itu benar, tapi itu bukan simpulan. Yang dimaksud simpulan adalah keseluruhannya dari seluruh tabel. Misalnya, tren data pasien COVID di Jawa Timur dari bulan Maret sampai bulan Juli mengalami penurunan. Nah, itu simpulan karena melingkupi seluruhnya. Begitu ya. Baik, ini saya coba untuk share contoh. Terlihat ya Word saya ya? Apakah sudah terlihat contoh TPS bagian penalaran umum? Apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Ya. Baik, di sini ada contoh teks bagian penalaran umum. Nah, ini tentu saja teksnya tidak satu paragraf seperti ini ya. Ini saya potong ya. Nanti ketika di soal UTBK sesungguhnya pasti teksnya ini pasti panjang. Nah, tetapi ini saya potong. Nah, misalnya pertanyaannya contohnya seperti ini. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang benar? Nah, biasanya soalnya seperti ini. Kalau kita melihat seperti ini, kita tidak perlu membaca teks seluruhnya. Tetapi kan di keyword soalnya adalah paragraf 1.
Berarti kita langsung fokus kepada paragraf 1. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah melihat opsi jawaban. Nah, jadi di opsi jawaban kita harus terapkan teknik membaca skimming dan scanning. Ya. Nah, kalau Anda misalnya ingat pelajaran bahasa Indonesia, ada teknik membaca skimming dan ada teknik membaca scanning kan. Kalau membaca skimming artinya kita membaca sambil lalu, tetapi kita mengambil inti pokok dari bacaannya itu apa. Tapi kalau membaca scanning, maka kita fokus pada keyword yang ada di dalam teks. Nah, kita terapkan proses pembacaan scanning. Nah, di mana di sini di pilihan jawaban A itu ada keyword KKP. Nah, maka kita lihat di teks mana keyword KKP ada di dalam kalimat pertama. Kementerian Kelautan KKP terus berupaya. Nah, itu kan. Lalu kita cocokkan dengan opsinya. Nah, di situ keywordnya adalah ekspor, ya, mendongkrak ekspor produk kelautan. Sedangkan di pilihan jawaban A, nah ini adalah impor, bukan ekspor. Sekilas jawabannya terlihat benar, tetapi jebakannya ada di sini, ada pada kata impor. Nah, kemudian kita langsung lanjut pada opsi B. Keikutsertaan pelaku usaha SEG. Ada keyword SEG. Kita cari di teks keyword SEG. Oh, ini kalimat kedua. Nah, ini diselenggarakan di mana? Di Sofia. Nah, sekilas ini terlihat benar. Tetapi di teks SEG ini diselenggarakannya di Brussels, bukan di Sofia. Nah, ini jebakan juga kan? Nah, akhirnya berarti kita langsung ke C. Di sini juga SEG keywordnya. Lalu ada pelaksanaan atau tanggal. Maka kita langsung kembali ke teks. SEG, kemudian tanggal. Nah, tanggalnya adalah 7 sampai 9 Mei 2019. Sedangkan di sini 7 sampai 9 Mei 2018. Nah, ini adalah jebakan ya, beda tahun. Maka bukan ini jawabannya. Lalu opsi yang keempat, keywordnya adalah AP2HI. Maka kita kembalikan ke teks, AP2HI ada di sini. Lalu kita cocokkan. Nah, di sini sebanyak 22 eksportir. Padahal di teks ada 12 eksportir. Maka ini jelas salah. Tidak perlu kita lanjutkan membacanya sampai selesai. Kita langsung pindah ke soal opsi E. Nah, di sini ada tuna, udang, dan seterusnya. Maka ini ada ya di kalimat terakhir. Nah, kalau kita cocokkan, nah ini opsi E inilah yang paling sesuai dengan teks. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu membaca keseluruhan teks, tetapi kita cukup mencocokkan keyword yang ada di opsi jawaban dengan teks. Seperti itu ya, itu saya rasa lebih cepat ya. Jadi terapkan teknik membaca scanning. Nah, jadi Anda nggak perlu pusing membaca teksnya yang panjang. Baik, kemudian itu untuk penalaran umum. Lalu lanjut, ini apakah nah ini saya ganti share PowerPoint ya. Apakah sudah berganti slide-nya? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, baik. Bagian kedua adalah kemampuan kuantitatif, yang mana ini 35 menit. Nah, maka di sini ada, nah ini biasanya kuantitatif itu terdiri dari dua pola ya, pola soalnya, yaitu yang pertama matematika dasar yang menggunakan rumus, contohnya misalnya luas, volume, nah itu kan menggunakan rumus ya. Tetapi ada juga matematika yang itu logika, kita tidak tahu apa rumusnya, kita sendiri yang mencari apa itu jawabannya. Contohnya misalnya di sini ada dua persegi panjang. Kemudian ada angka yang mengelilingi persegi panjang tersebut dan ada angka di tengahnya. Begitu juga dengan persegi panjang B. Di situ ada X di tengah. Nah, maka biasanya soal yang ditanyakan adalah apabila pola
persegi panjang A itu sama dengan pola persegi panjang B, maka berapa nilai X? Biasanya ditanyakan adalah seperti itu. Nah, maka kita lihat hubungan pola ini tidak mungkin angka yang berseberangan ini berhubungan, tetapi hubungannya pasti angka yang bersebelahan. Misalnya 2 pasti berhubungan dengan 5 atau berhubungan dengan 6. Entah itu hubungannya dikali, dibagi, ditambah, dikurang. Nah, seperti itu. Jadi angka yang berhubungan pasti adalah angka yang bersebelahan. Tidak mungkin 2 itu berhubungan dengan 3 karena berseberangan. Itu tidak mungkin. Jadi biasanya itu hubungannya adalah yang bersebelahan. Nah, kita bisa coba-coba cocokkan. Misalnya 2 dikali 5, 10. Ditambah 6 dikali 3, 18. Kemudian misalnya 10 ditambah 18, apakah 55? Kan tidak. Nah, berarti bukan itu polanya, begitu ya. Nah, tapi kita misalnya bisa mencoba misalnya 2 dikali 5, 10. Ditambah 5 dikali 3, 15. Ditambah 3 dikali 6, 18. Ditambah 6 dikali 2, 12. Maka kalau semua itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 55. Nah, berarti kita sudah mengetahui polanya. Berarti polanya adalah sisi kiri, berarti ini dikali kemudian ditambahkan semuanya, begitu kan? Nah, maka kita juga terapkan pola yang sama pada persegi panjang B, yaitu 4 dikali 3, 12. Ditambah 3 dikali 1, 3. Ditambah 1 dikali 2, 2. Ditambah 2 dikali 4, 8. Kalau semua itu kita jumlahkan, maka jawabannya adalah 25. Sehingga X di sini adalah 25. Nah, seperti itu ya, itu contoh penalaran kemampuan kuantitatif. Ini adalah bagian baris dan deret sebenarnya. Tetapi nanti dalam implementasi soal, bagian baris dan deret itu bisa bermacam-macam bentuknya. Tidak hanya deretan angka, tetapi bisa juga deretan huruf. Kan seperti itu. Kalau huruf ya berarti kita tinggal menghitung urutan abjadnya gitu kan. Misalnya A itu 1, misalnya A, C berarti 1,3 dan seterusnya. Seperti itu sampai kita menemukan polanya. Baik, ini mungkin masih ada 2 lagi, cuman saya berusaha untuk agak cepat begitu ya. Nah, sesi yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Biasanya di sini waktunya adalah 25 menit. Nah, pola soalnya biasanya di sini biasanya ada soal bahasa Inggris. Jadi tidak hanya soal bahasa Indonesia. Nah, jadi biasanya di sini ada contoh soal misalnya mencari gagasan utama atau main idea, mencari makna kata yang sulit ya, misalnya sinonimnya apa, misalnya kata efektivitas bersinonim dengan gitu ya, atau kata produktivitas berantonim dengan, nah gitu ya. Kalau bahasa Inggris berarti the word titik-titik misalnya is close in meaning to, nah tadi itu bersinonim dengan apa kata tersebut. Maka kita perlu sekali memperkaya kosakata karena di bagian ini pasti akan banyak sekali ditanyakan. Nah, ini saya contohkan untuk contoh soalnya. Nah, ini sudah terlihat ya untuk contoh bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Apakah sudah tayang Word-nya? Sudah. Nah, ini ya, misalnya ini. Nah, di dalam teks ini misalnya ditanyakan kata dioptimalkan pada kalimat 8. Nah, maka kita langsung melihat kalimat 8. Nah, berantonim dengan kata apa? Misalnya kita bingung. Di sini ada opsi disederhanakan dan diminimalkan. Nah, itu kan hampir mirip, ya kan? Kalau di dalam TPS itu pasti ada 2 jawaban atau 3 jawaban yang mirip, pasti itu ada, karena itu jebakannya. Nah, maka kita misalnya kita tidak tahu dioptimalkan itu di lawan katanya disederhanakan atau diminimalkan ya. Nah, misalnya seperti itu. Maka langkah yang kita lakukan, kita sederhanakan dulu. Optimal. Nah, misalnya kan dasarnya kan optimal. Optimal itu kan maksimal, ya kan?
maksimal, totalitas, kan seperti itu. Nah, maka lawan katanya berarti ya minimal, gitu ya. Karena optimal itu sama dengan maksimal. Nah, maksimal itu lawan katanya minimal, berarti dioptimalkan artinya berantonim dengan diminimalkan. Nah, hal-hal yang seperti ini seringkali muncul di dalam soal TPS ya. Jadi bagaimana bahasa itu ya. Baik, saya lanjutkan di bagian, nah ini yang bagian keempat ya, yaitu bagian memahami bacaan dan menulis. Nah ini kalau bagian ini lebih banyak kepada bahasa Indonesia ya, yaitu kalimat efektif, kemudian kesalahan penulisan kata, yaitu berkaitan dengan kata baku ya. Maka dari itu mungkin kita cukup harus familiar dengan KBBI ya, kata baku, tapi jangan kemudian Anda menghafalkan kamus begitu ya. Nah, tapi kuncinya adalah sering-sering latihan seperti itu. Baik, contoh soal yang pertama adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep kalimat efektif itu seperti apa. Begitu ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Apa syarat kalimat efektif? Syarat kalimat efektif itu tidak hanya ada dua kata yang itu bermakna sama, misalnya ada kata sangat dan sekali. Nah, itu memang iya, termasuk salah satu syarat, tapi itu hanya salah satu. Kalimat efektif, salah satu contoh syarat yang lain adalah harus ada subjek dan predikat yang jelas. Nah, kalau kita melihat misalnya kalimat 10, apakah ini ada kesalahan? Nah, seperti itu. Maka kita melihat upaya ini adalah subjek ya, melindungi predikat. Ada subjek predikat. Kemudian kita periksa apakah ada kata atau penulisan yang salah. Jadi misalnya ada kata tidak baku, itu juga berarti dia tidak efektif kalimat itu. Karena salah satu syarat kalimat efektif harus baku, harus sesuai EYD. Gitu ya, harus ada subjek dan predikat yang jelas, harus hemat kata. Nah, seperti itu, harus logis. Jadi kalau ada kalimat yang tidak logis, contoh kalimat yang tidak logis itu seperti apa? Misalnya acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Kepada Rektor UPN Veteran Jawa Timur, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, itu adalah contoh kalimat yang tidak logis. Kalau kalimat itu tidak logis, maka kalimat tersebut masuk tidak efektif. Nah, seperti itu ya. Maka kita periksa di sini kalimat demi kalimat. Nah, ini apa yang tidak memenuhi syarat kalimat efektif. Nah, mungkin kalau dari teman-teman mungkin ada tanggapan kira-kira kalimat nomor berapa? Aku di 12. Kira-kira kalimat nomor berapa? 14, Bu. 12. 12. Nomor 15 nggak ada. 12. 12? Mengapa 12 salah? Karena di situ ada kepemilikan dan perorangan, sedangkan kepemilikan itu sudah pribadi. Kepemilikan perorangan ya, tapi kan ada, kalau ada kan gini, ada kepemilikan perorangan dan juga ada kepemilikan kelompok, ya kan? Karena bisa juga kepemilikan sertifikat itu dimiliki oleh perorangan, bisa juga sertifikat tersebut dimiliki oleh kelompok, kan bisa juga. Nah, berarti bukan itu. Tapi coba kita melihat kalimat nomor 13. Di situ diawali dengan konjungsi. Hati-hati dengan kalimat yang berawalan dengan konjungsi. Di situ konjungsinya apa? Jika. Ya kan? Nah, ketika kalimat tersebut diawali dengan konjungsi, nah maka kita melihat di tengah. Nah, di tengah-tengahnya itu apakah ada subjek setelah koma? Kalau tidak ada subjek, ya, misalnya di situ jika ada situ yang hilang karena dikuasai perseorangan atau pengembang bla 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 sampai titik, maka
kalimat tersebut tidak mempunyai subjek karena konjungsi itu fungsinya untuk membentuk keterangan. Gitu loh ya. Nah, kita periksa di kalimat nomor 13 itu ada kata jika, kemudian di tengah-tengahnya ada konjungsi lagi, yaitu maka. Nah, kemudian titik kalimat ini istilahnya double conjunction ya. Jadi diawali dengan konjungsi, maka ini adalah keterangan. Kemudian sampai koma ini posisinya dia adalah keterangan. Kemudian diawali dengan konjungsi lagi, maka ini keterangan lagi. Begitu ya. Jadi ini tidak punya subjek kalimat ini. Jadi kalau ada model kalimat yang seperti ini, maka dia pasti tidak efektif atau kalimatnya salah. Alasannya apa? Kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Jelas ya? Jelas. Nah, kita lanjutkan pada misalnya kesalahan. Nah, kalau kita mengerjakan soal kesalahan penulisan kata, nah ini udah jelas kan, kita nggak perlu lagi lihat teksnya. Dari opsi jawabannya saja, kita sudah bisa menjawab yang mana kata yang penulisannya itu keliru. Misalnya pilihan A, kata konkret. Konkret apa konkret? Pakai I atau pakai E yang benar? Pakai E kan? Nah, berarti yang A ini salah ya, berarti yang A inilah jawabannya, begitu ya. Ya, saya rasa materi nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini adalah contoh-contoh pola yang lain ya mengenai kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi itu dari saya. Nah, nanti kita bisa sharing di akhir sesi ya.